Ke Cawapres itu seperti apa? Kami menyambut berita tersebut dengan sangat antusias dan semangat, khususnya karena Mas Gibran adalah juga tokoh di kota Solo, tidak bisa dipungkiri beliau adalah wali kota kami. Dan yang berikutnya selain daripada itu, bahwa Mas Gibran menjadi bukti konkret keterwakilan kepemudaan di politik dan juga pengambilan keputusan kekuasaan yang saya secara pribadi juga berharap bahwa itu bisa menjadi awal yang positif bagi kemajuan anak-anak muda di Indonesia. Terkait tidak mundurnya Mas Gibran sebagai wali kota, terus masih tetap menjadi wali kota dalam Cawapres ini, seperti apa Mbak dari Golkar ini? Mungkin sampai saat ini kami masih menunggu keputusan daripada Mas Gibran akan seperti apa pembagian tugasnya, pembagian waktu kerjanya. Tentunya kami yang mengikuti apa yang menjadi keputusan Mas Gibran dan siap untuk membantu bila mana memang diminta ataupun dibutuhkan. Yang pasti kewenangan tersebut ada di Mas Gibran, dan kami harap apapun yang menjadi keputusan beliau tetap bisa mempertimbangkan baik masyarakat Kota Solo, dan yang kedua adalah potensi beliau untuk memenangi kontestasi pilihan presiden dan wakil presiden. Pak, terkait statementnya Pak Hasto ini kan kemarin Gibran sudah menjadi kuning, tidak lagi merah, ini apakah ini berarti ada sinyal bahwa dia akan ke Golkar atau gimana? Mungkin terkait isu bergabungnya Mas Gibran ke Partai Golkar itu bukan sesuatu yang bisa kami konfirmasi di tingkat kabupaten kota. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, record daripada Partai Golkar menunjukkan bahwa bila mana ada penerimaan kader biasanya terjadi di tingkat provinsi, seperti Bang Rian Ernest yang juga maju sebagai caleg provinsi dari Partai Golkar, dan juga Pak Ridwan Kamil yang bergabung di tingkat nasional menjadi wakil ketua umum di DPP, yang istrinya maju di tingkat nasional di DPR RI di Jawa Barat. Jadi untuk hal tersebut itu bukan menjadi kewenangan kami di tingkat kota. Namun bila mana isu itu ada perkembangan, tentunya kami di Kota Surakarta siap menerima keputusan yang diambil oleh DPP Partai Golkar ataupun DPD Partai Golkar di Jawa Barat. Belum ada nih Pak breakdown nama kader nama Gibran itu dari pusat atau sementara ini? Nah, sekali lagi kalau misalnya memang terjadi baik di pusat maupun di provinsi, itu kewenangannya ada di dua wilayah tersebut. Belum ada ya Mbak ya? Selama ini belum ada nama Gibran masuk di Partai Golkar saat ini? Itu bukan sesuatu yang saya tahu ataupun tidak tahu. Mbak, melihat dinamika politik saat ini kan Gibran masuk di koalisi termasuk juga Golkar ya saat satu ini. Ini banyak serangan kepada Gibran sendiri. Kalau menurut jenengan mungkin apakah ini membahayakan atau mungkin seperti apa? Serangan seperti apa misalnya Mas? Politik dinasti atau mungkin Jokowi tidak sangat pengkhianat partai. Kalau mungkin seperti itu dengan bergabungnya Gibran ke koalisi, mungkin menurut jenengan seperti apa? Kalau tentang Mas Gibran menjadi calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju, yang mana Golkar adalah bagian dari koalisi tersebut, seperti yang saya sampaikan di awal, kami sangat antusias menyambut tokoh muda menjadi figur potensial menjadi orang nomor 2 terpenting di Indonesia selaku wakil presiden, selaku calon wakil presiden. Tentunya saya juga sebagai anak muda mengapresiasi dan juga semangat untuk melihat apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Mas Gibran nanti, dan kami pun siap untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan-kebijakan daripada pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kota Surakarta khususnya dari awal untuk bisa menggait sebanyak-banyaknya elemen, khususnya elemen masyarakat, khususnya pemilih pemula dan anak muda, dan kami harap dengan adanya cawapres dari KIM yang adalah anak muda, itu pun juga bisa menjadi sebuah daya tarik bagi anak muda dan pemilih pemula. Mbak, terkait isu Mas Gibran masuk ke Golkar itu apakah mendongkrak Golkar Solo sendiri Mbak? Seperti contohnya mungkin ada kader baru yang masuk. Karena kan isunya kan masuknya ke Golkar, padahal KIM itu kan ada banyak partai. Saya nggak tahu apakah ini ada kausalitas atau tidak, tapi memang dalam beberapa hari-hari terakhir itu kami melihat ada lebih banyak show of support mungkin ya kepada Partai Golkar, ada beberapa yang daftar,
dan juga kalau di media sosial saya secara pribadi itu supportnya juga ada, tapi yang nggak suka juga banyak. Jadi memang ya apapun lah ya di politik, satu hal itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif dan tentunya juga reaksinya berbeda-beda. Ya kami harap yang positif bisa kami optimalkan dan yang negatif bisa kami respon sebijak mungkin dan juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari yang mengkritiki. Labeling karena Mas Gibran ini berarti udah biasa Pak ya di politik. Maksudnya dinasti politik tadi menghina partai udah biasa di dunia politik ya. Udah biasa maksudnya gimana tuh? Wajar terjadi ketika ada yang membela atau seperti itu. Tidak partai. Kalau kita sudah memutuskan untuk masuk ke dalam arena politik, khususnya pada saat sebuah pemilu pilpres, pilkada atau pileg, itu tentunya kita akan membuka diri kita sendiri terhadap berbagai macam komentar. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Dan negatif maupun positif itu saya rasa memang sesuatu yang tidak bisa dihindari dan kembali lagi kepada masing-masing dari kita menyikapinya seperti apa.